cek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Sempat berkali-kali diremehkan dalam beberapa pernyataan, virus corona akhirnya menginfeksi 2 warga negara Indonesia yang berdomisili di Depok, Jawa Barat. Keduanya dirawat dalam ruang isolasi di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso di Sunter, Jakarta Utara. Pada 11 Maret 2020, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi global, yaitu penyakit menular yang telah menyebar dalam skala sangat besar ke seluruh dunia. Tentu, dengan penyebaran virus yang begitu cepat dan masif, sejak hari pertama pengumuman, semakin hari kasus semakin bertambah di Indonesia. Mulai dari wilayah Depok, Jakarta, Yogyakarta, dan kini telah menyebar di hampir setiap kota di seluruh provinsi di Indonesia. Anggaran 400 miliar rupiah digelontorkan untuk memperbaiki dan melengkapi fasilitas Rumah Sakit Galang di Pulau Galang, Kepulauan Riau, khusus untuk penanganan COVID-19. Di Jakarta, RS Darurat dibangun dengan memfungsikan Wisma Atlet Kemayoran. Dari 10, setidaknya 7 gedung difungsikan sebagai ruang perawatan dan isolasi mandiri. 10 bulan sudah virus corona bertengger di negeri tropis ini. Indonesia masih terus menciptakan rekor baru untuk jumlah kasus harian. Bahkan awal Desember ini, kenaikan kasus mencapai lebih dari 8.000 kasus dalam 24 jam. Angka kematian pun tergolong cukup tinggi. Sementara sebagian warga mulai turun kewaspadaannya. Pemerintah kini bertumbuh harapan pada calon vaksin yang umumnya dikembangkan selama kurang lebih 10 tahun, tapi kini hanya ditargetkan rampung dalam hitungan bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Virus corona terus menyebar dengan cepat. Di Jakarta saja ada lebih dari 1.300 orang terinfeksi COVID-19 dengan setidaknya 133 orang meninggal dunia hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Karena itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus COVID-19. PSBB sebagaimana digariskan oleh keputusan Menteri efektif mulai hari Jumat tanggal 10 April 2020. 10 April 2020, Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), adopsi konsep karantina wilayah atau lockdown yang sudah diterapkan di sejumlah negara untuk menekan penyebaran virus corona dengan membatasi mobilitas warga. Sekolah digelar daring. Kantor wajib menerapkan WFH alias work from home bagi pegawainya. Fasilitas umum ditutup. Transportasi massal seperti kereta listrik dan bus Transjakarta dioperasikan terbatas. Mal yang biasanya gegap gempita penuh pengunjung seolah jadi bangunan yang ditinggal peradaban. Sunyi. Tapi keterbatasan mobilitas ini tidak memadamkan api kreativitas. Para seniman bergerak menyalurkan energi kegembiraan dengan berkarya secara online. Seperti yang satu ini, jamming di rumah. PSBB Jakarta ketat diberlakukan selama 14 hari dalam 3 putaran. Semangat PSBB juga diterapkan di daerah lain.
Berbagai acara yang mengundang kerumunan pun langsung dibubarkan petugas. Seiring digaungkannya era new normal, 5 Juni 2020, Pemprov DKI melonggarkan aturan. Tapi masyarakat pun jadi kebingungan. Kasus baru dan tingkat kematian kembali melonjak. 14 September 2020, Gubernur Anies Baswedan menarik rem darurat. Kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Rem darurat jilid 2 hanya berjalan 4 minggu. 12 Oktober, Anies kembali melonggarkan PSBB sampai sekarang. Tim Liputan iNews melaporkan.